Chris Wood raih pemain terbaik bulan Oktober. Tidak ada pemain Real Madrid di timnas Spanyol. Kolarov, pelatih baru timnas Serbia U21. Kevin Dix resmi jadi WNI, siap bela timnas Indonesia. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Matchday ke-10 Saudi Pro League mempertemukan Al Riyadh versus Al Nassr. Duel berlangsung di Prince Faisal bin Fahd Stadium. Al Nassr memecah kebuntuan pada menit ke-41. Sadio Mane membobol gawang Al Riyadh dengan bola tembakannya di kotak penalti. Al Riyadh gagal mencetak gol hingga peluit panjang berbunyi. Skor 1-0 untuk Al Nassr jadi hasil akhir pertandingan. Kemenangan ini membawa Al Nassr ke urutan 3 klasemen Liga Arab Saudi dengan 22 poin. Al Hilal versus Al Ettifaq pada pertandingan Liga Arab Saudi berlangsung di Kingdom Arena. Alexander Mitrovic membuka skor bagi Al Hilal di masa tambahan waktu babak pertama, tepatnya pada menit ke-45+2. Di babak kedua, pada menit ke-81, Malcolm berhasil menambah keunggulan bagi Al Hilal menjadikan skor 2-0. Mohamed Al-Qahtani memastikan Al Hilal unggul dengan gol ketiga pada menit ke-96, skor menjadi 3-0. Al Ettifaq mencetak gol hiburan melalui titik penalti yang dieksekusi dengan baik oleh Vitinho pada menit ke-90+4. Dengan kemenangan ini, Al Hilal memperkuat posisinya di puncak klasemen dengan 28 poin dari 10 laga. Al Ahly versus Al Raed dalam pertandingan Liga Saudi yang berlangsung di King Abdullah Sport City pada menit ke-55. Gabri Veiga membuka keunggulan bagi Al Ahly. Gol ini membawa Al Ahly memimpin 1-0. Di masa tambahan waktu, tepatnya pada menit ke-90+4, Ali Al Asmari berhasil mencetak gol kedua untuk Al Ahly, mengunci kemenangan dengan skor 2-0. Dengan kemenangan ini, Al Ahly kini mengumpulkan total 14 poin dari 10 laga, menempatkan mereka di posisi ke-6 klasemen. Auxerre versus Marseille dalam pertandingan Ligue 1 yang berlangsung di Stadion Velodrome. Lassine Sinayoko membuka keunggulan cepat bagi Auxerre di menit ke-10, mengubah skor menjadi 1-0. Gaëtan Berin menambah keunggulan Auxerre pada menit ke-43 dengan gol yang memastikan mereka unggul 2 gol. Hamed Traoré mencetak gol ketiga untuk Auxerre pada menit ke-45, hanya beberapa saat sebelum peluit babak pertama ditiup. Marseille hanya mampu memperkecil ketertinggalan lewat tendangan penalti Mason Greenwood di menit ke-65, menjadikan skor akhir 1-3. Dengan kekalahan ini, Marseille yang sebelumnya berada di posisi kedua tetap dengan 20 poin dari 11 laga. Chris Wood mencatat sejarah sebagai pemain Nottingham Forest pertama yang meraih penghargaan Player of the Month untuk bulan Oktober. Penyerang asal Selandia Baru ini tampil gemilang dengan mencetak 4 gol dalam 3 pertandingan, termasuk 2 gol dalam kemenangan 3-1 atas Leicester City. Kontribusinya yang signifikan membantu Forest naik ke peringkat 3 klasemen Liga Premier. Sejak bergabung dengan Nottingham Forest, Wood telah menunjukkan performa impresif di bawah asuhan pelatih Nuno Espirito Santo dengan total 18 gol dalam 25 pertandingan sejak Desember 2023. Nuno Espirito Santo dinobatkan sebagai manajer terbaik Barclays untuk bulan Oktober. Penghargaan ini diberikan atas kontribusinya dalam membawa Forest ke posisi ke-7 klasemen Liga Premier setelah melalui bulan yang tak terkalahkan. Di bawah arahannya, tim meraih hasil imbang melawan Chelsea serta kemenangan beruntun atas Crystal Palace dan Leicester City. Sejak mengambil alih kepemimpinan pada Desember 2023, Nuno telah berhasil meningkatkan performa Nottingham Forest secara signifikan. Penghargaan ini menegaskan dedikasi dan kerja keras Nuno dalam mengangkat prestasi Forest di kompetisi tertinggi sepak bola Inggris. Penyerang Sporting CP Victor Gyökeres dinobatkan sebagai pemain terbaik UEFA Champions League pekan ini setelah penampilan gemilangnya melawan Manchester City. Dalam pertandingan tersebut, Gyökeres mencatatkan hat-trick yang mengantarkan timnya meraih kemenangan 4-1. Prestasi ini menjadikannya pemain pertama Sporting CP yang mencetak 3 gol dalam satu pertandingan Liga Champions era modern. Dalam pemungutan suara, Gyökeres mengungguli Luis Diaz dari Liverpool yang berada di posisi kedua, Nicolas Kuhn dari Celtic di posisi ketiga, dan Karim Konate dari Salzburg di posisi keempat. Timnas Spanyol mengumumkan daftar nama yang dipanggil dalam jeda internasional November 2024. 26 nama dipanggil Luis de la Fuente untuk membela timnas Spanyol. Tim Matador dijadwalkan menghadapi Denmark dan Swiss dalam UEFA National League. Dari 26 nama yang dipanggil, 3 diantaranya berstatus debutan. Ketiganya antara lain Samu Amorodion, Marc Casado, dan Aitor Paredes. Ada hal menarik dalam daftar pemain timnas Spanyol yang dipanggil kali ini. Tidak ada penggawa Real Madrid yang mendapat panggilan untuk pertama kalinya sejak 2021. Timnas Italia akan bermain melawan Belgia dan Prancis pada 2 laga terakhir babak grup National League. Gli Azzurri hanya butuh 1 poin lagi untuk memastikan lolos ke babak perempat final. Pelatih timnas Italia Luciano Spalletti resmi memanggil 23 pemain untuk jeda internasional bulan ini. Spalletti memanggil 3 pemain debutan, Nicolo Savona, Pietro Comuso, dan Nicolo Rovella.
Nicolo Barella kembali ke skuad setelah tak dipanggil pada 2 jeda internasional sebelumnya karena cedera. Federico Gatti juga kembali dipanggil. Pelatih timnas Portugal Roberto Martinez telah mengumumkan daftar 26 pemain yang akan berlaga pada jeda internasional bulan November 2024. Dalam daftar tersebut, terdapat nama Nuno Tavares, bek kiri berusia 24 tahun yang saat ini bermain untuk Lazio. Ini merupakan pemanggilan pertama bagi Tavares ke tim senior Portugal. Selain Tavares, Martinez juga memanggil pemain-pemain kunci seperti Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, dan Bruno Fernandes. Portugal dijadwalkan menghadapi Polandia pada 12 November dan Skotlandia pada 15 November dalam lanjutan kualifikasi UEFA National League. Alexander Kolarov, mantan bek kiri yang pernah membela klub-klub ternama seperti AS Roma, Lazio, Manchester City, dan Inter Milan, resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala tim nasional U21 Serbia. Penunjukan ini menandai langkah pertama Kolarov dalam karir kepelatihannya setelah pensiun dari sepak bola profesional pada Juni 2022. Selama karir bermainnya, Kolarov dikenal sebagai bek kiri dengan tendangan kaki kiri yang kuat dan akurat. Ia mencatat 94 penampilan untuk tim nasional Serbia dan berpartisipasi dalam 2 Piala Dunia FIFA, yaitu pada tahun 2010 dan 2018. Gavi tidak dimasukkan dalam skuad tim nasional Spanyol untuk pertandingan internasional pada November ini. Keputusan ini diambil setelah diskusi antara staf pelatih timnas dan manajemen Barcelona dengan tujuan utama melindungi proses pemulihan Gavi setelah absen selama hampir setahun akibat cedera anterior krusiat ligamen ACL yang dialaminya pada November 2023. Meskipun absen saat ini, Gavi tetap menjadi bagian penting dalam rencana timnas Spanyol. Ia diharapkan kembali bergabung dengan skuad pada jeda internasional berikutnya setelah kondisinya dinilai siap untuk kembali berkompetisi di level internasional. Pelatih AC Milan Paulo Fonseca telah mengonfirmasi bahwa penyerang muda berbakat kelahiran 2008, Francesco Camarda, akan menjadi starter dalam pertandingan melawan Cagliari. Keputusan ini menandai debut pertama Camarda sebagai starter di Serie A setelah sebelumnya mencatatkan penampilan sebagai pemain pengganti di Liga Champions melawan klub Brugge pada 22 Oktober 2024. Penampilan konsistennya di level junior telah meyakinkan Fonseca untuk memberinya kesempatan tampil di tim utama. Dengan absennya beberapa penyerang utama akibat cedera, Camarda diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam laga melawan Cagliari. Neymar saat ini tengah fokus pada pemulihan cedera otot yang diperkirakan akan membuatnya absen selama 6 hingga 8 minggu. Pemain berusia 32 tahun ini berkomitmen untuk kembali ke performa terbaiknya setelah pulih dengan tujuan utama berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026. Meskipun ada spekulasi mengenai kemungkinan pemutusan kontrak dengan Al Hilal, sumber terpercaya melaporkan bahwa tidak ada negosiasi antara Neymar dan klub terkait hal tersebut. Kontrak Neymar dan Al Hilal berlaku hingga 2025 dan ia terus menerima gajinya seperti biasa. Penyerang andalan Galatasaray Mauro Icardi mengalami cedera serius berupa ruptur ligamen anterior cruciatum ACL pada lutut kanannya. Cedera ini terjadi saat pertandingan Liga Eropa melawan Tottenham Hotspur, di mana Galatasaray meraih kemenangan 3-2 setelah menjalani pemeriksaan MRI. Ditemukan juga kerusakan pada meniskus lututnya. Akibatnya Icardi dipastikan harus menjalani operasi dan akan absen hingga akhir musim. Sebelum cedera, Icardi menunjukkan performa impresif dengan mencetak 6 gol dan memberikan 3 assist dalam 14 pertandingan di semua kompetisi. Seperti diketahui, kontrak Mohamed Salah di Liverpool bakal habis pada 30 Juni 2025. Salah sudah berseragam merah-merah sejak musim panas 2017. Beberapa musim terakhir muncul rumor klub-klub Arab Saudi siap memboyong Salah dan memberikan gaji selangit. Salah tetap pada pendiriannya, menghormati kontraknya di Anfield. Dilaporkan Tribuna, Mohamed Salah kabarnya siap memperpanjang kontraknya di Liverpool. Pemain berusia 32 tahun itu masih betah bermain di sana. Salah siap mendengarkan tawaran The Reds, walau diyakini dirinya mau memperpanjang kontrak dengan durasi 2 tahun dan tidak akan meminta kenaikan gaji. Christopher Nkunku, penyerang asal Prancis berusia 26 tahun, saat ini tidak berencana meninggalkan Chelsea pada bursa transfer musim dingin. Meskipun telah mencetak 10 gol dalam berbagai kompetisi musim ini, Nkunku belum menjadi pilihan utama dalam susunan pemain Chelsea. Situasi ini menimbulkan spekulasi bahwa jika kondisinya tidak membaik hingga musim panas mendatang, kemungkinan hengkang dari Stamford Bridge bisa terjadi. Meskipun demikian, Nkunku tetap menunjukkan profesionalisme dan dedikasi tinggi dalam setiap kesempatan yang diberikan, berharap situasinya akan membaik seiring berjalannya waktu. Bayern Munchen telah mencapai kesepakatan untuk merekrut Bajung Darboy, winger muda berbakat asal Amerika Serikat dari Los Angeles FC. Menurut laporan dari Tom Borgert, Bayern akan membayar lebih dari 1 juta US dollar untuk mendatangkan Darboy pada Januari mendatang. Pemain kelahiran 2006 ini sebelumnya menandatangani kontrak homegrown dengan LAFC pada Juni 2023 dengan durasi 4 tahun hingga akhir musim 2026 dan opsi perpanjangan hingga 2027.
Kepindahan Darboy ke Bayern Munchen menunjukkan potensi besar yang dimilikinya dan menjadi langkah signifikan dalam karirnya di sepak bola Eropa. Bayer Leverkusen dengan bangga mengumumkan bahwa Amin Adli telah memperpanjang kontraknya hingga 2028. Sejak bergabung pada Agustus 2021 dari FC Toulouse, Adli telah menjadi bagian integral dari tim, menunjukkan performa impresif dengan mencatatkan 21 gol dan 20 assist dalam 126 penampilan. Perpanjangan kontrak ini mencerminkan kepercayaan klub terhadap potensi dan kontribusi Adli di masa mendatang. Meskipun saat ini sedang dalam masa pemulihan akibat cedera yang dialami pada Oktober 2024, Adli diharapkan kembali memperkuat lini serang Leverkusen pada Januari 2025. Bek kiri Manchester United Luke Shaw telah kembali berlatih bersama tim utama setelah absen selama 3 bulan akibat cedera otot yang dialaminya pada Agustus lalu. Kembalinya Shaw ke sesi latihan di Carrington memberikan dorongan positif bagi skuad setan merah. Dengan penunjukan Ruben Amorim sebagai manajer baru Manchester United efektif mulai 11 November 2024, staf pelatih akan mengevaluasi kondisi fisik dan kesiapan Shaw untuk kembali bermain. Kehadiran kembali Shaw diharapkan memperkuat lini pertahanan United dalam menghadapi pertandingan-pertandingan mendatang. Manchester United dilaporkan akan memperpanjang kontrak Amad Diallo hingga 2027. Keputusan ini diambil setelah performa impresif Diallo di awal musim 2024-2025. Sebelumnya kontrak pemain asal Pantai Gading ini akan berakhir pada 2025, namun klub memiliki opsi perpanjangan 1 tahun. Dengan perpanjangan kontrak ini, Manchester United berharap dapat mempertahankan talenta muda mereka dan memastikan kontribusi Diallo dalam jangka panjang. Langkah ini juga menunjukkan komitmen klub dalam mengembangkan pemain muda berbakat untuk masa depan tim. FC Barcelona dikabarkan bersedia menjual bek tengah mereka Eric Garcia dengan harga sekitar 10 juta euro. Keputusan ini diambil setelah Garcia kesulitan mendapatkan waktu bermain reguler di bawah asuhan pelatih Hans-Dieter Flick. Meskipun sempat dipinjamkan ke Girona dan kembali dengan harapan memperkuat lini belakang Barcelona, performanya belum memenuhi ekspektasi klub. Dengan melepaskan Garcia, Barcelona tidak hanya mendapatkan dana segar, tetapi juga mengosongkan slot dalam skuad untuk pemain baru yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pertahanan tim. Pelatih Tottenham Hotspur Ange Postecoglou mengonfirmasi bahwa penyerang asal Brasil Richarlison akan absen untuk waktu yang lama akibat cedera hamstring serius. Cedera ini dialami Richarlison saat pertandingan melawan Aston Villa. Kehilangan Richarlison menjadi pukulan berat bagi Tottenham. Postecoglou menyatakan bahwa tim medis akan terus memantau perkembangan pemulihan Richarlison, namun belum ada estimasi pasti mengenai kapan ia dapat kembali bermain. Sementara itu, Tottenham harus mencari solusi alternatif di lini serang untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh absennya Richarlison. Gelandang andalan Real Madrid Fede Valverde telah pulih dari cedera punggung yang sempat mengganggunya dan siap memperkuat tim dalam pertandingan melawan Osasuna pada 9 November 2024. Pelatih Carlo Ancelotti mengonfirmasi kondisi Valverde, menyatakan bahwa pemain asal Uruguay tersebut telah berlatih dengan baik selama 2 hari terakhir dan siap bermain. Kembalinya Valverde diharapkan memberikan stabilitas dan kreativitas di lini tengah Los Blancos. Ancelotti menekankan pentingnya peran Valverde dalam strategi tim, terutama dalam menghadapi Osasuna di Santiago Bernabeu. Kevin Dix, Estela Raguel Laupatic, dan Noah Johanna Christiana Cornelia Loatomu resmi jadi warga negara Indonesia WNI setelah melakukan sumpah kewarganegaraan di KBRI yang terletak di Copenhagen, Denmark. Setelah resmi jadi WNI, Kevin Dix kini dinanti kepastian statusnya untuk bisa membela timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah resmi jadi WNI, Kevin Dix masih menanti proses terakhir yaitu perpindahan federasi yang disetujui oleh FIFA. Bila hal itu telah terjadi, Kevin Dix bakal sah dan bisa membela timnas Indonesia di laga resmi. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.